Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gabriel Osteful Sinaga dari Prodi Manajemen dengan NPM terakhir 157. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis statistik mengenai kehadiran mahasiswa dan kemampuan mengatur waktu belajar. Kehadiran kuliah dan kemampuan mengatur waktu merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan belajar mahasiswa. Namun, banyak mahasiswa yang masih kesulitan menjaga konsistensi hadir dan mengatur waktu dengan baik. Karena itu, dilakukan survei untuk melihat kebiasaan kehadiran serta manajemen waktu mahasiswa. Data tersebut dianalisis menggunakan statistik deskriptif, UZZ, korelasi, dan juga regresi untuk mengetahui pola serta hubungan antar variabel. Hasil analisis ini diharapkan dapat membantu memahami perilaku belajar mahasiswa dan menjadi dasar perbaikan proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berbasis survei, pengumpulan data melalui Google Form yang diisi oleh mahasiswa sebagai responden. Data yang terkumpul kemudian dibersihkan agar valid dan siap dianalisis. Analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif, UZZ, korelasi, dan regresi untuk menarik kesimpulan penelitian. Pada slide ini menampilkan hasil statistik deskriptif dari dua variabel, yaitu kehadiran mahasiswa dan kemampuan mengatur waktu belajar. Rata-rata kehadiran mahasiswa sebesar 96,542 dengan median dan modus 100, yang menunjukkan bahwa tingkat kehadiran tergolong sangat baik dan konsisten. Sementara itu, kemampuan mengatur waktu belajar memiliki rata-rata 75 dengan variasi data yang lebih besar. Terlihat dari standar deviasi 23,83 dan rentang nilai 5 hingga 100. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kehadiran mahasiswa sudah baik, kemampuan mengatur waktu belajar masih berbeda-beda antar mahasiswa. Lalu yang selanjutnya, hasil uji Z 2 sampel yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara kehadiran mahasiswa dan kemampuan mengatur waktu belajar. Hasil uji Z menunjukkan nilai Z hitung sebesar 5,15 atau 5,14, juga yang lebih besar dari Z tabel sebesar 1,96 pada taraf signifikansi sebesar 5%. Selain itu, nilai p-value to tail sebesar 2,64 kali 10 pangkat min 7 yang jauh lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua variabel yang diuji. Lalu selanjutnya analisa korelasi antara kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan dan kemampuan mengatur waktu belajar.
Nilai koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,023, yang dimana ini menunjukkan adanya hubungan positif namun sangat lemah antara dua variabel. Artinya, peningkatan kehadiran mahasiswa tidak selalu diikuti oleh peningkatan kemampuan mengatur waktu belajar secara signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kehadiran bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam mengatur waktu belajar. Lalu analisa yang terakhir yaitu analisa regresi, yang digunakan untuk melihat pengaruh kemampuan waktu belajar terhadap kehadiran mengikuti perkuliahan. Nilai R square di sini sebesar 0,0005 menunjukkan bahwa kemampuan mengatur waktu belajar hanya menjelaskan sekitar 0,05% variasi kehadiran, sehingga pengaruhnya itu sangat kecil. Hasil uji signifikansi menunjukkan nilai signifikans F sebesar 0,896 yang lebih besar dari 0,05, sehingga model regresi tidak signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan mengatur waktu belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap kehadiran mahasiswa, dan kemungkinan terdapat faktor lain yang lebih terpengaruh. Pada slide ini menampilkan probability output yang berdasarkan tabel dan grafik. Terlihat bahwa pada persentil rendah, nilai kehadiran berada di kisaran 70 hingga 90, namun sebagian besar data cepat mencapai nilai 100. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki tingkat kehadiran yang sangat tinggi, sehingga data kehadiran cenderung mengelompok pada nilai maksimum. Grafik yang relatif mendatar setelah persentil tertentu menegaskan bahwa variasi kehadiran mahasiswa rendah, yang sejalan dengan hasil analisis regresi sebelumnya yang menunjukkan pengaruh variabel bebas terhadap kehadiran sangatlah kecil. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian ini adalah kehadiran mahasiswa termasuk sangat baik dengan rata-rata sekitar 96. Kemampuan mengatur waktu belajar juga cukup baik dengan rata-rata sekitar 75. Namun bervariasi antar mahasiswa. Uji Z menunjukkan terdapat perbedaan signifikan dari nilai acuan. Korelasi menunjukkan adanya hubungan positif antara kehadiran dan kemampuan mengatur waktu belajar. Dan terakhir, regresi membuktikan bahwa kehadiran memiliki pengaruh terhadap manajemen waktu meskipun tidak terlalu besar. Berikut daftar pustakanya. Baik, saya tutup. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.